Ditambah lagi putusan kasasi ini semakin menyesakkan hati kami. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, bantu kami yang sebenar-benarnya untuk buruh Sritek ini. Betul? Kami ingin sampaikan bahwa selama ini dalam proses kepailitan ini, kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami tidak membuat kegaduhan di pemerintah, instansi-instansi pemerintah atau instansi-instansi manapun. Tetapi dengan adanya ini, kami sampaikan, kami terpaksa, kami ingin turun ke jalan. Penyebab dari PHK massal dari dari pabrik Sritek ini atau biang keroknya bisnis tekstil ini ternyata setelah saya telusuri begitu kan, ternyata itu adalah kebijakan-kebijakan yang ditandatangani oleh seorang Jokowi. Bagaimana yang ditandatangani Jokowi begitu kan? Ya, Permendak 8 ya tahun 2024 itulah yang kemudian membuat banyak PHK massal. Kenapa bang? Karena apa? Karena tidak ada batasan untuk impor. Sedangkan impor tidak ada batasan sana sini begitu kan, persaingan yang sangat ketat dengan harga yang murah, pada akhirnya konsumennya begitu kan dari Sritek ini akhirnya kabur. Ya mending impor aja di situ begitu, lebih murah, harganya terjangkau, barangnya juga sama, bahannya juga sama. Ini Jokowi lagi begitu. Kemana kemarin yang oke gas, banyak yang mendukung Prabowo Gibran, ya yang katanya akan menciptakan 19 juta ya lapangan pekerjaan, tapi buktinya malah di PHK. Ngeri nih mas, ini ngeri ya. Khusus kasus Sritek, Partai Buruh dan KSP akan concern karena ini adalah kelalaian negara, dalam hal ini menteri yang tidak berbuat apapun untuk melindungi hak-hak buruh dan terhindarnya PHK. Dan yang ketiga, isu yang diangkat juga adalah tentang selamatkan industri nasional, ancaman badai PHK di depan mata, kemudian juga akan dibentuknya posko THR, dan hapus outsourcing, serta stop korupsi. Korupsi merajalela, buruh tidak akan sejahtera, buruh sengsara. Marak PKH massal, Wamenaker sebut lapangan pekerjaan masih banyak gundulmu itu pak, nggak melihat data BPS. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,4 juta jiwa. Apalagi tahun 2025 yang belum didata oleh BPS. Masih ngomong lapangan pekerjaan masih banyak. Kalau memang lapangan pekerjaan itu banyak pak, tidak ada angka 7,4 juta jiwa yang nganggur itu pak. Kalau ngomong tolong hati-hati pak, jangan asal jeplak. Mungkin karena bapak ini memang kerjanya tidak terlalu becus, tidak terlalu bisa ya. Maklum mantan, nggak, biar netizen saja yang ngomel-ngomel ke bapak ya. Ribuan buruh Sritek terkena PHK massal, tangis dan kekecewaan warnai perpisahan. Repelita Sukoharjo, suasana duka menyelimuti pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek di Sukoharjo. Ribuan buruh yang telah mengabdi diri selama puluhan tahun harus menerima kenyataan pahit setelah perusahaan dinyatakan pailit. Sejak kabar pailit diumumkan pada 21 Oktober 2024, masih ada harapan bahwa perusahaan dapat bertahan. Namun kenyataan berkata lain. Pada 26 Februari 2025, sebanyak 8.475 buruh Sritek resmi terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Warti, seorang karyawan di bagian garmen, mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya atas keputusan tersebut. Di sini sudah 25 tahun, hati saya sakit, rasanya ingin menangis. Keluarga juga ikut menangis karena sudah lama di PT Sritek ini, ujar Warti. Ia mengaku telah menerima surat pernyataan PHK pada 26 Februari 2025. Kini ia harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Kedepannya ya saya harus cari kerja sampingan karena masih urus anak dan membiayai anak, katanya. Saat meninggalkan pabrik, Warti membawa pulang barang-barang pribadinya seperti keranjang sampah, kipas angin, dan sepatu yang selama ini digunakannya di tempat kerja.
Sri Cahyaningsih, seorang petugas keamanan di PT Sritek, juga menjadi salah satu dari ribuan pekerja yang mendapat PHK massal. Ia mengaku tak menyangka kejadian ini menimpanya setelah bekerja selama 25 tahun. Selama saya 25 tahun di sini seperti mimpi ada kejadian seperti ini. Soalnya saya berdiri di sini, kerja di sini, mengabdi di Sritek untuk keluarga, bisa bantu saudara-saudara, ujar Sri. Ia menuturkan bahwa banyak rekannya masih sulit menerima kenyataan ini. Teman-teman semua di sini juga seperti tidak percaya, sudah di sini mengabdi, teman-teman di produksi juga begitu. Makanya kalau ada berita seperti ini semua tidak percaya, menangis, katanya. Sebagai petugas keamanan, ia merasakan kesedihan mendalam atas situasi yang terjadi. Untuk saat ini, ia berencana beristirahat terlebih dahulu setelah terkena PHK.